Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Kafa. Saya berasal dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Sekarang saya akan membahas tentang sejarah singkat bahasa Indonesia dan kondisi bahasa Indonesia pada saat ini. Bahasa Indonesia pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelumnya, tepatnya di Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antara suku di pelosok Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan antara pedagang yang berasal dari dalam maupun luar Nusantara. Sejarah singkat tentang bahasa Indonesia. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu terdapat pada buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa penghubung antara suku-suku di Nusantara. Selain itu juga, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perdagangan antar pedagang yang dari dalam maupun dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia tampak semakin jelas dengan adanya peninggalan-peninggalan dari kerajaan Islam di Nusantara, seperti contohnya batu nisan. Dan seperti syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajul Salitin, dan Bustanu Salitin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama adanya penyebaran agama Islam. Di wilayah Nusantara, bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antara pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antara kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tutur. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu digunakan sebagai bahasa penghubung atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antara suku-suku, bahasa Melayu juga sebagai bahasa transaksi perdagangan, hubungan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Bahasa Melayu terdapat dua jenis, yaitu Melayu Pasar dan Melayu Tinggi. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada saat itu, para pemuda di berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kondisi bahasa Indonesia pada saat ini bukan rahasia umum lagi bahwa Indonesia yang kini banyak digunakan merupakan bahasa persatuan dan bahasa negara. Hal ini dipertegas dengan adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Melalui semboyan tersebut, bahasa Indonesia dapat menyatukan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Lema bahasa Indonesia banyak didukung oleh bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia sendiri. Selain itu, bahasa Indonesia tak menampik lema-lema bahasa asing yang masuk dalam lema bahasa Indonesia. Namun, sebagian besar bahasa Indonesia mendapat penambahan di luar bahasa Indonesia tersendiri. Kini bahasa Indonesia tersebut berkembang sejak menggunakan ejaan Van Ophuijsen sebagai ejaan yang disempurnakan saat ini. Di sisi lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengalami perubahan di setiap edisi yang dilakukan oleh Pusat Bahasa. Di zaman serba berteknologi seperti sekarang, penggunaan bahasa yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan memang dirasa kurang. Banyak kesalahan yang digunakan oleh masyarakat memakai bahasa, seperti bahasa yang digunakan untuk mengirim short message service atau yang lebih dikenal dengan SMS. Padahal dalam forum resmi seperti seminar, diskusi, dan kegiatan belajar mengajar, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar paling utama dibandingkan bahasa daerah yang sering kita gunakan. Dan secara lisan dapat terjadi karena masyarakat memakai bahasa mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Mencampur adukan pemakaian bahasa dalam situasi formal dan non-formal. Adanya kontak bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan bahasa daerah. Biasanya hal itu terjadi ketika pemakai bahasa Indonesia mulai belajar bahasa pertama, yakni bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama kali diperoleh pemakai bahasa. Menurut para ahli bahasa, dalam belajar bahasa seseorang harus menguasai bahasa ibu terlebih dahulu sebelum menguasai bahasa kedua atau bahasa lain. Hal tersebut dapat berdampak tidak baik jika bahasa lebih mengutamakan penggunaan bahasa kedua dalam berbahasa. Pemakaian bahasa tidak akan menguasai bahasa yang ia gunakan. Misalnya dalam masyarakat Jawa, jelas bahasa ibu mereka adalah bahasa Jawa. Pemakaian bahasa harus belajar bahasa Jawa terlebih dahulu. Tidak langsung belajar bahasa kedua seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Bahasa ibu dipelajari anak sampai pada kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu barulah anak belajar bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Jadi hal demikian dan seterusnya membuat pemakai bahasa akan lebih baik dalam berbahasa. Kesalahan pemakai bahasa secara tulisan juga dapat terjadi karena pemakai bahasa kurang memahami dan mengerti tentang bahasa itu sendiri. Seperti EYD, kata baku, dan tata bahasa baku kebanyakan diremehkan oleh setiap pemakai bahasa. Norma berbahasa itu penting digunakan dalam berbahasa, lisan maupun tulisan. Hal tersebut juga dapat membantu dalam penulisan karya ilmiah, misalnya skripsi, tesis, dan disertasi. Hal tersebut merupakan realita yang harus kita hadapi di era globalisasi seperti saat ini. Sebagai seorang akademisi, sudah seharusnya kita mengadakan perubahan dengan jalan menulis skripsi, penelitian, maupun tulisan lain tentang bahasa Indonesia agar nantinya bahasa Indonesia dapat terjaga dan berkembang menjadi lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.